Kemiskinan, pelecehan secara emosional, dan penganiayaan adalah resep yang sempurna dalam kasus pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Maria Trinidad, seorang ibu paruh baya penjual makanan kecil di Mexico City. Suami keduanya yang kerap melakukan penganiayaan berakhir dalam adonan tamale, makanan kecil yang berbahan dasar jagung dan berisikan daging. Isu yang beredar bahkan menyatakan daging suaminya ia gunakan sebagai isian makanan olahannya itu. Kejadian ini terjadi pada tahun 1971 silam. Saat itu Maria Trinidad tinggal bersama 3 dari 5 anaknya yang masih berusia 6, 10, dan 11 tahun. Maria yang hidup dalam kemiskinan mempersiapkan dan menjual tamale dengan gerobak di pinggiran jalan di dekat sebuah toko roti. Ia menikahi Pablo Diaz 3 tahun sebelumnya, seorang penata rambut yang sudah lama ia kenal. Ia berharap keadaan hidupnya dan anak-anaknya menjadi lebih baik setelah ia menikah dengan suami keduanya itu. Namun, pria bertubuh besar dan kuat itu nyatanya memiliki sifat yang buruk. Meskipun ia tidak merokok ataupun meminum alkohol, nyatanya ia adalah buronan pengadilan dan memiliki sikap dan temperamen yang buruk. Ia lebih suka bermalas-malasan, sementara istrinya Maria bekerja keras memenuhi keperluannya berjudi dan bersenang-senang. Suatu hari di bulan Juli tahun 1971, Maria dan suaminya bertengkar lagi karena suaminya itu selalu melecehkan anak-anak dirinya secara fisik dan psikologis. Kali itu ia menampar ketiga anak tirinya itu secara brutal dan melarang mereka untuk makan hanya karena mereka mengotori beberapa pakaian bersih saat bermain loncat-loncatan di tempat tidur. Ditambah lagi dengan ancaman suaminya yang akan meninggalkannya demi wanita lain. Di saat itulah kesabaran Maria habis dan ia memutuskan untuk membunuh suaminya itu. Meskipun pada akhirnya keadaan menjadi tenang, namun tekadnya telah ia bulatkan. Wanita yang dikenal penurut dan tenang itu kini berubah menjadi wanita yang mengerikan. Malam itu Maria masih menyiapkan tamale untuk dijualnya esok hari, saat anak-anaknya telah tertidur dan suaminya berbaring menonton televisi. Tiba-tiba Maria teringat akan memar dan luka yang telah dilakukan pria itu pada anak-anaknya. Ia dibanjiri amarah dan rasa muak atas perlakuan buruk yang telah dialami. Ia mengambil tongkat baseball milik suaminya itu, membelah bagian belakang kepalanya dengan pukulan penuh kebencian. Pablo langsung terjatuh pingsan ke lantai tanpa bisa menahan serangan. Ia terbaring tak sadarkan diri, namun masih dalam keadaan hidup. Tanpa ampun, Maria mengakhiri hidupnya dengan beberapa pukulan lagi, hingga akhirnya ia jatuh koma. Namun, semua aksinya masih jauh dari kata selesai. Kini, Maria harus membuang tubuh Pablo, dan ia tahu hal ini tidaklah mudah. Dalam kepanikan, ia membuat keputusan yang sangat mengerikan. Malam itu, Maria berupaya memotong-motong tubuh Pablo menjadi beberapa bagian. Namun, karena postur tubuh Pablo yang besar, ia pun mengalami kesulitan. Lalu ia pergi ke rumah pemilik bangunan untuk meminjam kapak dan beralasan ia akan menggunakannya untuk memotong kayu bakar. Ia memotong lengan dan kaki Pablo ia masih hidup, namun dalam keadaan tidak sadar, yang menyebabkan ia mengalami pendarahan sampai mati ketika mutilasi dilakukan. Maria mencoba memasukkan bagian tubuh Pablo ke dalam karung yang ia gunakan untuk mengangkat kulit jagung yang biasa ia gunakan untuk membungkus tamale. Tapi Pablo benar-benar kuat dan berat. Kepalanya tidak dapat masuk ke dalam karung. Jadi sekali lagi dia menggunakan kapaknya dan memisahkan kepala Pablo dari tubuhnya. Kepalanya itu lalu ia masukkan ke dalam panci tamale dan diisikan dengan air dingin. Ia membawa panci dengan kepala Pablo ke dalam kamarnya,
meletakkannya di bawah tempat tidur, dan menutupnya dengan menggunakan barang-barang di atasnya. Anggota tubuh lainnya ia letakkan di dalam karung, dijahitnya dan dibuangnya di sebuah tanah kosong. Dan ia pun melanjutkan harinya seperti biasa dan berjualan tamale di pagi harinya. Anak-anaknya yang sedang beristirahat di ruangan lain tidak menyadari situasi yang mengerikan itu, karena mereka telah terbiasa dengan kebisingan dan pergerakan di dalam rumah karena pekerjaan ibu mereka. Bahkan tetangganya tidak mencurigai apapun, karena Maria secara rutin setiap malamnya menyembelih ayam atau memotong daging sapi yang nantinya akan ia isi pada tamale yang ia jual. Beberapa hari berikutnya, seorang pekerja rumah tangga menemukan bungkusan berisi jenazah yang telah membusuk di tanah kosong di lingkungan Justosiere. Penyelidikan pun kemudian dimulai, dan meskipun hanya potongan kaki dengan kaos kaki saja yang ditemukan, pihak kepolisian segera dapat mengungkap jati diri korban berdasarkan catatan kriminal Pablo yang panjang. Maria pun dengan segera dicurigai, namun polisi percaya bahwa ia tidak bertindak seorang diri, dikarenakan sangat tidak mungkin untuknya memutilasi Pablo seorang diri, mengingat postur Pablo yang besar. Namun saat penyelidik berkunjung ke rumah Maria, ia mengakui semua perbuatannya dan menunjukkan kepala Pablo yang masih ia simpan di bawah tempat tidurnya. Anak tertua Maria, Pedro Martinez, yang pernah bekerja sebagai tukang daging, dan menantu laki-lakinya, Mario Resendiz, pun ditangkap atas dugaan sebagai tersangka dan kaki tangan Maria. Meskipun keduanya mengaku tidak mengetahui apa-apa tentang hal tersebut. Keduanya segera dilepaskan setelah polisi tidak dapat menemukan bukti keterlibatan keduanya. Pada akhirnya, petugas pemeriksa mayat menyatakan bahwa pelaku memang bertindak seorang diri, sebab korban banyak mengeluarkan darah saat anggota tubuhnya dipotong, yang merupakan sebuah proses yang memakan waktu lama. Dan proses hanya akan memakan waktu yang lebih singkat jika dilakukan lebih dari satu orang. Disimpulkan juga bahwa korban itu dimutilasi ketika dalam keadaan masih hidup, meskipun mungkin tidak dalam keadaan sadar. Ada spekulasi tentang kemungkinan Maria menggunakan daging mantan suaminya dalam tamalenya. Bahkan ada versi yang mengatakan bahwa Maria merebus kepala suaminya, memotongnya menjadi potongan-potongan kecil, dan merebusnya untuk isian tamale. Namun tidak ada bukti yang ditemukan mengenai hal itu. Akhirnya pada tanggal 29 Juli 1971, Maria Trinidad dijatuhi hukuman 40 tahun penjara karena pembunuhan, pelanggaran undang-undang umum tentang penguburan, dan pencemaran nama baik. Sementara ketiga anak Maria yang masih kecil dikirimkan ke rumah perlindungan sosial. Maria pulang ke tempat asalnya setelah selesai menjalani masa hukumannya, dan ia dikabarkan meninggal pada tahun 1995. Demikian kisah kita kali ini. Untuk mendengar kisah lainnya, jangan lupa like dan subscribe channel ini.